Pernahkah kalian merasa terkadang kita sebagai perempuan seringkali dituntut untuk memenuhi standar tertentu yang ada di masyarakat supaya diterima? Mulai dari penampilan, sikap, atau bahkan perilaku yang seringkali diatur oleh norma-norma sosial. Pernahkah kalian merasa terkadang kenapa sih perempuan saling menghakimi satu sama lain? Bahkan, gak jarang perempuan sampai merendahkan dirinya sendiri karena kita merasa tidak sesuai dengan standar yang ada dan tidak diterima oleh masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fenomena yang seringkali terjadi di sekitar kita, yaitu internalis misogini dan kaitannya dengan femicide, serta dampaknya terhadap kehidupan kita. Kita juga akan melihat contoh nyata dari kasus public figure seperti Prilly Latuconsina dan juga Gita Savitri Devi yang sempat menimbulkan kontroversi dan perdebatan tentang bagaimana internalis misogini ini mempengaruhi cara perspektif terhadap seorang perempuan. Internalis misogini adalah ketika seorang perempuan tanpa sadar menerima pandangan atau sikap misoginis terhadap dirinya sendiri atau sesama perempuan. Ini adalah hasil dari norma patriarki yang membentuk cara kita berpikir, bahwa perempuan seringkali merasa harus memenuhi standar tertentu agar diterima, baik itu penampilan, perilaku, atau sikap. Nah, contohnya nih dari kasus Gita Savitri Devi alias Gita Sav itu pernah bilang kalau internalis misogini ini gak hanya buat kita merendahkan perempuan lain, tapi juga mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Akibatnya perempuan tuh jadi merasa minder, gak cukup baik karena mereka gak sesuai dengan standar masyarakat. Karena itu juga perempuan jadi mikir, aku harus pakai makeup supaya kelihatan cantik. Tapi ironisnya, karena internalis misogini ini perempuan jadi mikir kalau pakai makeup jangan tebel-tebel, entar dikena genit alias caper. Nah, makanya perempuan itu seringkali terjebak dalam kondisi di mana kita dianggap kurang dalam penampilan alias nggak merawat diri. Tapi ketika perempuan mencoba tampil untuk lebih berani dan percaya diri, perempuan malah dianggap berlebihan. Salah satu dampak paling mengerikan dari internalis misogini adalah femicide, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi karena jenis kelamin mereka. Femicide terjadi karena pelaku merasa superior dan berhak untuk mengontrol atau bahkan mengakhiri hidup perempuan yang mereka anggap terlalu berani atau mengancam. Perempuan mandiri, sukses, atau berani berbicara itu seringkali menjadi ancaman di lingkungan masyarakat. Akhirnya, perempuan menjadi sasaran kritikan, hujatan, bahkan kekerasan. Inilah perlu kita sadari bahwa betapa internalis misogini ini bisa memicu kekerasan bahkan pada tahap ekstrim terhadap perempuan. Kasus public figure Gita Sav menjadi contoh nyata bagaimana internalis misogini masih kuat di masyarakat kita. Keputusannya untuk child free, berbicara vokal soal kebebasan perempuan hingga penampilannya yang dianggap berubah, memicu gelombang kritik dari netizen, bukan hanya dari laki-laki tetapi juga perempuan. Padahal Gita Sav justru mendorong perempuan untuk bisa berdiri, terus maju dan tumbuh tanpa harus merasa dihakimi. Ironisnya sebagian besar serangan justru datangnya dari sesama perempuan. Bahkan sampai ada yang rela mengirim pesan DM ke akunnya supaya dia mati. Tentu ini menjadi masalah. Kenapa bisa? Apakah ini ekspresi diri yang bebas atau justru contoh dari misogini yang diinternalisasi, di mana perempuan hanya dihargai pada seberapa pantas ia memenuhi standar masyarakat? Fenomena ini juga bisa kita lihat dari kasusnya Prilly Latuconsina yang sempat membicarakan mengenai perempuan independen pada waktu itu. Sekarang banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Gimana sih? Itu data valid kok. Jadi kayak ya mau gimana, cuma maksud aku ya. Wow, langsung kamu gitu. Kenapa aku, Pak? Ia mengatakan bahwa perempuan mandiri, sukses itu banyak, sedangkan laki-laki mapan itu sedikit. Ini juga yang membuatnya menjadi sasaran kritikan netizen yang mungkin hanya melihat videonya dari beberapa potongan aja. Ini juga menjadi contoh bagaimana misogini yang diinternalisasi itu melihat perempuan seringkali menjadi sasaran kritik dan juga hujatan. Perempuan masih tanpa sadar membatasi perempuan lain. Padahal, pada akhirnya pilihan hidup setiap perempuan, baik Gita Sav maupun Prilly adalah hak pribadi mereka, yang bahkan mereka sendiri gak memaksakan orang lain untuk setuju. Mereka hanya menyuarakan opini secara terbuka supaya ruang diskusi yang lebih sehat dan aman itu tercipta di lingkungan sekitar kita. Pertama adalah kesadaran diri.
sadar bahwa perempuan berhak untuk berkembang dan bisa menjadi versi terbaik diri mereka sendiri tanpa harus memenuhi standar yang orang lain tetapkan. Kedua adalah mencintai diri sendiri. Ketika kita mulai mencintai diri sendiri, kita nggak perlu ngerasa malu atau takut dianggap berlebihan. Apalagi sampai memenuhi standar yang nggak realistis di masyarakat kita hanya untuk diterima. Ketiga adalah mendukung sesama perempuan. Mengkritik boleh, tetapi kita juga perlu mendukung. Karena ketika kita saling mendukung, kita juga menciptakan ruang aman bagi perempuan untuk berkembang tanpa takut dihakimi untuk mereka terus maju. Berhenti menghakimi diri sendiri dan sesama perempuan. Rayakan setiap pencapaian baik sekecil apapun itu dan dukung perempuan di sekitar kita untuk mencapai potensi terbaik mereka. Jangan biarkan internalis misogini terus menghalangi hanya untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Perempuan berhak untuk dihargai untuk menjadi siapa kita seharusnya, dan itu dimulai dari kita sendiri. Karena menjadi perempuan bukan hanya tentang menjadi sempurna dan disukai banyak orang, tetapi juga memiliki 4B, yaitu brand, beauty, behavior, dan yang paling penting adalah brave untuk menjadi diri sendiri.